Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 20 Safar 1442 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di dalam kajian rutin setiap Rabu pagi membaca kitab Rasailu Tahummul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah taala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Masih kita di dalam Ar-Risalah Ats-Tsaniyah, risalah yang kedua dari risalah-risalah penting yang ditulis oleh penulis. Dan masih kita di dalam risalah yang kedua, yaitu Mau'izatun Nisa, yaitu nasihat untuk wanita. Dan masih di dalam bab nasihah wa tahniah, nasihat dan ucapan selamat. Di dalam bab ini, sebagaimana sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, penulis membawakan 3 hadis yang berkaitan dengan para perempuan. Hadis pertama riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasehati para perempuan saat Idul Fitri atau Idul Adha. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukun uritukun aktsara ahlin nar. Wahai para perempuan, bersedekahlah, sesungguhnya diperlihatkan kepadaku kalian adalah penghuni neraka paling terbanyak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kenapa mereka sebagai penghuni neraka paling terbanyak. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir." Kalian banyak melaknat, yaitu menghina pemberian suami dan tidak berterima kasih kepada kebaikan suami. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba lilubbi rajulil hazim min ihdakunna." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat dari orang wanita-wanita yang
kurang akal dan agamanya, lebih menghilangkan ketegaran laki-laki yang tegar dibandingkan kalian wahai para perempuan. Ini hadis pertama yang dibawakan oleh penulis. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitabnya Sunan dari Abu Adzinah As-Sadafi radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nisaikumul wadud al-walud al-muwatiyah al-muwasiyah idza taqaina Allah wa syarru nisaikumul mutabarrijat al-mutakhayyilat wa hunnal munafiqat la yadkhulul jannah minhunna illa mithlu ghurabil a'sam." Wanita paling terbaik di antara kalian adalah yang sangat romantis terhadap suaminya dan banyak melahirkan anak, yang taat kepada perintah suami dan tenggang rasa dengan suami jika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita paling terburuk di antara kalian adalah wanita yang berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, dan wanita yang congkak dan sombong. Mereka adalah wanita-wanita yang munafik. Tidak masuk ke dalam surga dari wanita-wanita tersebut kecuali seperti burung gagak yang a'sam, yaitu burung gagak yang paruhnya merah dan kakinya merah, dan ini jarang sekali. Ini hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis. Dan hadis yang ketiga yang dibawakan oleh penulis adalah hadis riwayat Imam An-Nasa'i di dalam kitab As-Sunanul Kubra dari Umarah ibn Khuzaimah bin Thabit rahimahullah. Beliau berkata bahwasanya beliau pernah bersama Amr bin As radhiyallahu an di dalam haji atau umrah. Maka ketika berada di daerah Dhahran, Marr Dhahran, maka kita melihat seorang perempuan yang meletakkan tangannya di atas tempat duduknya. Dan pada riwayat yang lain, tangan tersebut memakai cincin perhiasan. Terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian kemudian Amr bin As radhiyallahu anhu pernah kemudian meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannah minan nisa illa ka qadri hadzal ghurabi ma'a hadzal qirban, hadhihi al-qirban. Yang artinya tidak masuk ke dalam surga dari perempuan kecuali seperti jumlah gagak yang a'sam ini dibandingkan jumlah gagak-gagak yang biasa. Artinya mereka adalah sedikit. Nah, kita lanjutkan pembacaan apa yang disebutkan oleh penulis. Beliau mengatakan, ayyatuhal mar'ah, wahai wanita, ta'ammali hadhihi al-ahadits ats-tsalatsah, ta'ammali hadhihi al-ahadits ats-tsalatsata ta'ammulan 'aziman. Perhatikanlah tiga hadis yang disebutkan tadi dengan memperhatikan dengan sangat perhatian. Dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nara wa akhbara anna aktsara ahliha an-nisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang api neraka dan beliau mengabarkan bahwa penghuni terbanyaknya adalah para perempuan. Wa dzakara al-jannah wa dzakara qillata man yadkhuluha minan nisa. Dan beliau juga menyebutkan surga dan beliau menyebutkan sedikit yang masuk ke dalam surga tersebut dari para perempuan. Walaysa dzalika taqnidan lil mar'ah min rahmatillah wala ta'isan laha min rauhi. Dan ini bukan sebagai pemberi keputusasaan maksud saya untuk para perempuan agar dia putus asa dari rahmat Allah, tidak. Begitu juga agar dia berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Wa inna ma qala dzalika alaihi salatu wassalam nushan lin nisa wa tahdhiran lahunna mimma yujibu sukhtallahi jalla wa ala wa uqubatahu. Akan tetapi ini semua adalah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai nasihat untuk para perempuan dan sebagai peringatan bagi para perempuan dari perkara-perkara yang mengkonsekuensikan kemurkaan Allah Jalla wa'ala dan siksanya.
Wa mimma yufdhi bil mar'ah ila dukhulin nisa ila dukhulin nar wa ila tilkal 'uqubat al-madhkurah fi tilkal ahadits. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengucapkan itu adalah untuk memberikan peringatan agar seorang wanita tidak masuk ke dalam neraka dan juga tidak mendapatkan siksa-siksa yang disebutkan dalam hadis-hadis tersebut. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang bahwa kenapa perempuan dikatakan sebagai penghuni neraka yang paling terbanyak dan sebagai penghuni surga yang paling sedikit. Dan dibandingkan laki-laki bagaimana? Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa para tabi'in bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, apakah para perempuan di surga lebih banyak dibandingkan laki-laki? Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, likulli imri'in minhum zaujatan isnatan, bahwa setiap laki-laki yang masuk ke dalam surga maka mereka mempunyai 2 istri. Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya para perempuan jumlahnya lebih banyak dibandingkan para lelaki, ya, dibandingkan para lelaki. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya para lelaki lebih banyak dibandingkan para perempuan berdasarkan hadis yang kita baca tadi, riwayat Bukhari dan Muslim, ra'aitukun aktsara ahlin nar, bahwasanya mereka adalah penghuni neraka yang paling terbanyak. Perempuan penghuni neraka yang paling terbanyak. Jadi di sini ada 2. Ada yang berpendapat bahwa para perempuan paling banyak di dalam surga. Dan pendapat yang kedua bahwa para perempuan paling banyak di dalam neraka. Maka bagaimana menggabungkan 2 ini? Menggabungkannya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Abul Fadl Al-Asqalani rahimahullah, fa annahu la yalzam min kaunihinna aktsara ahli an-nar an yakunna aqalla sakinil jannah. Bahwa tidak lazim, tidak harus bahwa seorang perempuan apabila mereka tidak harus bahwa para perempuan apabila mereka penghuni neraka paling terbanyak kemudian menjadi penghuni surga paling sedikit. Tidak harus. Ya, tidak harus. Wa bidzalika yakunna aktsaru minar rijal wujudan fil khalq. Karena perempuan lebih banyak penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan para lelaki. Kemudian bisa juga dijawab bahwa hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menunjukkan bahwa jenis perempuan di dalam surga lebih banyak, ya, baik itu perempuan dari penghuni perempuan-perempuan dunia ataupun perempuan bidadari. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah mana yang lebih banyak di dalam surga? Laki-laki dari penghuni dunia yang masuk ke dalam surga atau perempuan dari penghuni dunia yang masuk ke dalam surga? Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala telah menggabungkan 2 dalil ini. Beliau mengatakan bahwasanya perempuan lebih banyak masuk ke dalam neraka sebelum terjadinya syafaat dan sebelum keluarnya ahli-ahli tauhid dari api neraka. Maka jika kemudian mereka keluar berdasarkan syafaat dan juga berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya perempuan tersebut menjadi penghuni neraka yang penghuni surga yang paling terbanyak. Jadi menurut Imam Al-Qurtubi bahwasanya manakah yang lebih banyak, penghuni surga dari laki-laki dari manusia atau penghuni surga dari perempuan dari manusia? Maka wallahu alam bahwasanya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwa penghuni surga dari perempuan lebih sedikit, ya, dibandingkan laki-laki kecuali setelah terjadinya syafaat.
Setelah terjadinya syafaat, maka para perempuanlah penghuni surga yang paling terbanyak dari wanita-wanita tersebut. Dan wanita-wanita tersebut adalah wanita-wanita penghuni atau manusia bukan bidadari. Dan hal yang menunjukkan bahwa sedikitnya wanita di dalam surga, hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Ya'la dari Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul jannah minan nisa illa man kana minhunna mithlu hadzal ghurabi fil ghirban. Tidak masuk ke dalam surga dari perempuan kecuali barang siapa dari perempuan tersebut seperti burung gagak yang a'sam, paruhnya merah dan kedua kakinya pun merah. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Hadil Arwah, bahwa in kunna min nisa'id dunya fan nisa'u fid dunya aktsar min rijal. Kalau seandainya yang dimaksud adalah wanita-wanita manusia yang hidup di dunia, maka wanita lebih banyak daripada laki-laki. Wa in kunna minal huril ain lam yalzam an yakuna fid dunya aktsar. Yang artinya, dan kalau seandainya yang dimaksud adalah wanita-wanita tersebut dari jenis bidadari, dari makhluk bidadari, maka lam yalzam an yakunna fid dunya aktsar. Maka ini tidak lazim bahwasanya para perempuan di dunia lebih banyak. Nah, jadi yang dimaksud ketika seorang lelaki memiliki dua bidadari, dua istri, maka itu dua istri adalah dua istri dari bidadari, bukan dua istri dari manusia, wanita-wanita jenis manusia. Nah, baik. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menyebutkan di dalamnya bahwasanya kalian adalah wa inna minkunna fil jannati la yasir. Sesungguhnya kalian di surga itu sedikit. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, inna aqalla sakinil jannah an-nisa. Sesungguhnya penghuni surga yang paling sedikit adalah para perempuan. Nah, ini bagaimana menggabungkan antara bahwa perempuan penghuni surga yang paling sedikit, sedangkan di dalam surga perempuan menjadi istri bagi laki-laki penghuni surga, dan perempuan dua, laki-laki satu. Sedangkan di sini disebutkan bahwa para perempuan adalah penghuni surga yang paling sedikit. Paham permasalahannya ya? Dalam hadis bahwa laki-laki memiliki dua istri, berotomatis perempuan lebih banyak. Sedangkan dalam hadis yang lain, penghuni surga yang paling sedikit adalah perempuan. Bagaimana menggabungkannya? Menggabungkannya, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Hadil Arwah, inna hadza la yadul ala annahunna innama kunna fil jannah aktsaru bil huril ain allati khuliqna fil jannah wa aqallu sakiniha bi'tibari nisa'id dunya fa nisa'ud dunya aqallu ahlil jannah wa aktsaru ahlin nar. Sesungguhnya ini tidak menunjukkan bahwasanya para perempuan sesungguhnya mereka di dalam surga lebih banyak dibandingkan para bidadari, yang mana mereka diciptakan memang di dalam surga. Dan sedikitnya penghuni surga dari para perempuan ini maksudnya adalah perempuan dunia. Nah, maka perempuan dunia itu lebih sedikit menjadi penghuni surga dan lebih banyak menjadi penghuni neraka. Jadi sekali lagi bahwa ada hadis yang menunjukkan setiap laki-laki mempunyai dua istri. Istri yang dimaksud di sini adalah dari bidadari, bukan dari manusia.
ya, dari wanita-wanita yang hidup di dunia, bukan, tapi dari bidadari. Maka kalau begitu kita lihat bidadari perempuan lebih banyak dibandingkan penghuni surga laki-laki. Paham sampai sini ya? Taib. Kalau seandainya kita lihat dari wanita, dari manusia, bukan dari bidadari, maka tadi wanita dari manusia adalah paling sedikit menghuni surga dan paling banyak menghuni neraka. Jadi seperti itu cara menggabungkannya. Taib. Kita lanjutkan, ahibati. Alaysa minal jadiri bil mar'ah an taqifa waqfatan sadiqatan muta'ammilatan fi hadhil ahadith nadhiratan fi sababi hadzal wa'id mutajannibatan kulla ma yuskhitu Allah jalla wa ala. Bukankah baik bagi seorang perempuan untuk berfikir dengan berfikir yang jujur dari dalam hati, kemudian memperhatikan terhadap hadis-hadis ini dan melihat tentang sebab-sebab ancaman ini. Kan diancam dengan menjadi penghuni neraka yang paling terbanyak, menjadi penghuni surga yang paling sedikit. Ini kan ancaman. Apa sebab-sebabnya? Semestinya perempuan memikirkan akan hal itu. Dan sambil dia menjauhi apa saja yang mendatangkan murka Allah Jalla wa'ala. وقد نص عليه الصلاة والسلام على السبب الأعظم والبلية الكبرى التي أوجبت لكثير من النساء تلك العقوبة ألا وهي التبرج والسفور والخيلاء وممارسة تلك الأعمال والعمل على فتن الرجال حتى قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. Dan di dalam hadis yang 3 tadi, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan tentang sebab paling terbesar dan musibah paling besar yang kebanyakan para perempuan akhirnya mendapatkan siksa tersebut. Apa sebabnya? Sebabnya adalah tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. As-sufur, memperlihatkan kecantikan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Al-khuyala, dan memperlihatkan kesombongan dengan berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Dan juga mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut dan juga melakukan perbuatan untuk menggoda para lelaki. Sampai Rasulullah SAW bersabda, aku tidak pernah melihat dari wanita-wanita yang lemah akal dan agamanya bisa menghilangkan akal seorang lelaki yang tegar daripada kalian wahai para perempuan. Jadi maksudnya penulis di sini mengatakan bahwa wahai para perempuan, hati-hati ya. Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan bahwa perempuan diancam menjadi penghuni surga yang paling sedikit, menjadi penghuni neraka yang paling banyak adalah sebabnya yaitu at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian as-sufur, memperlihatkan wajah yang penuh dengan hiasan, ya, dan al-khuyala yaitu kesombongan. Fal mar'atul aqilah tarba'u bi nafsiha an takuna bi hadhihi as-sifah. Wanita yang cerdas dia menjauhi dirinya untuk melakukan sifat-sifat ini. Wa an takuna bi hadhihi al-hal, dan mengerjakan keadaan-keadaan seperti ini. Khasyata an tabu'a yaumil qiyamah bi tilkal 'aqibah al-wakhimah wan nihayah al-alimah. Karena khawatir dia mendapatkan pada hari kiamat siksa yang buruk dan juga akhir yang menyakitkan. Wa ta'ammali ra'aqillah lamma ra'a Amr ibn al-As radhiyallahu anhu tilkal mar'ah fi dhalikal makani mubrizatan yadaha mubdiyatan mahasinaha min dhahabin wa huriyyin fi yadiha wadi'atan yadaha ala hawdajiha tadhakkar wa'idan nabi sallallahu alaihi wasallam lin nisa fakaifa bihi law ra'a katsiran minan nisa fi hadzal zaman fi sufur wa tabarrujin wa tajammulin wa tazayyunin wa ta'atturin wa idharin al mahasini fi suwarin muzriyah afala yattaqina Allah awala yakhshana al-wuqufa baina yaday Allah tabaraka wa ta'ala. Dan perhatikan engkau wahai para perempuan,
ketika Amr bin As radhiyallahu anhu yang menceritakan hadis tentang perempuan di atas tempat duduknya di atas onta, yaitu dengan perempuan tersebut memperlihatkan perhiasan-perhiasannya dari emas dan juga perhiasan-perhiasan lain yang dia letakkan di pada tangannya. Ingatlah ancaman dari Nabi Muhammad SAW untuk wanita yang memperlihatkan perhiasannya, ya. Apalagi kalau seandainya Nabi Muhammad SAW masih hidup dan melihat para perempuan di zaman sekarang penuh dengan keterbukaan, kemudian penuh dengan berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, kemudian juga mempercantik diri dan juga memperindah diri dan juga memakai minyak wangi dan juga memperlihatkan kemolekan-kemolekan tubuhnya pada gambar-gambar yang sudah tersebar. Maka apakah mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka tidak takut berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat? Kemudian penulis mengatakan, "Famadza tarjul mar'ah sawa'an fi dunyaha aw fi ukhraha indama tatabarraj." Coba kata Syekh, apa yang diharapkan dari seorang perempuan? Ya, baik dari sisi agama atau sisi akhiratnya. Baik dari sisi dunia atau sisi akhiratnya ketika dia dalam keadaan berdandan. Apa yang didapatkan seorang perempuan? Wa indama tubdi zinataha wa indama tukhalitur rijal wa indama ta'malu qasdan ala fitnatihim atau atfatnihim wa lafti anzarihim ilaiha wa ayyu khairin tarjuhu bimithli hadhihi al-a'mal wa ayya fadilatin tu'ammiluha innahu wallahi al-khusranul 'azim wa syarrul kabir wal bala'ul mustatir. Jadi begini kata Syekh, seorang perempuan yang berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, apa yang dia dapatkan faedah? Ini pertanyaan Syekh ingin menjawab. Apa yang didapatkan oleh seorang perempuan yang berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya? Ya. Kemudian juga beliau mengatakan, seorang perempuan kalau memperlihatkan perhiasannya, berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian dia sengaja melakukan perbuatan-perbuatan untuk menggoda para lelaki, apa yang dia dapatkan? Ya. Apa yang dia dapatkan? Keutamaan apa yang dia harapkan? Tidak ada lain kecuali kerugian yang besar, keburukan yang sangat dalam, kemudian musibah yang sangat merata. Coba berpikir, seorang perempuan yang kita coba berpikir. Anda berpakaian memperlihatkan dada, kemudian memperlihatkan paha, memperlihatkan anggota tubuh. Apa yang didapat? Coba? Apa yang didapat? Kebaikan dunia nggak dapat, keuntungan dunia nggak dapat. Apalagi akhirat. Ya. Seorang perempuan ketika dia berdandan habis, kemudian dia keluar rumah dalam keadaan berdandan memperlihatkan kecantikannya, apa yang dia dapat? Apa yang dia dapat? Tidak dapat keuntungan duniawi, apalagi keuntungan ukhrawi. Amal mar'atul aqilah fa innaha ba'idatun kullal bu'di an hadhil amal. Adapun wanita yang cerdas, maka dia jauh dengan sebenar-benar kejauhan dari perkara ini. Khaifatan minallahi rabbil alamin dzil jalali wal kamal, harisatun ala ta'atillah wa naili ridha. Dia khawatir dari Allah Rabb semesta alam yang maha perkasa dan maha sempurna, dan dia harisah. Yaitu harisah di sini dia adalah semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya wanita yang cerdas itu begitu. Ya. Wanita yang cerdas begitu. Makanya saya nasihatkan kepada para perempuan, apa yang Anda dapatkan saat Anda memperlihatkan kecantikan wajah Anda dengan make up Anda? Apa yang Anda dapatkan dari keuntungan dunia atau keuntungan akhirat? Apa yang Anda dapatkan saat Anda memperlihatkan kemolekan tubuh Anda?
Apa yang Anda dapatkan wahai saudariku dari keuntungan dunia dan atau keuntungan akhirat? Maka tidak ada. Begitu juga apa yang Anda dapatkan wahai saudariku muslim ketika Anda memperlihatkan perhiasan Anda. Entah itu cincin hidung, anting telinga, kalung leher, cincin jari jemari tangan, gelang, ataupun gelang kaki, atau apapun yang dipakai. Saat diperlihatkan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, apa yang Anda dapatkan? Apakah untung dunia? Enggak juga. Apakah untung akhirat? Pasti rugi. Tidak ada untungnya sama sekali. Maka berpikirlah, wahai saudari-saudari muslim. Para perempuan ketika bertabarruj, berdandan kuning, hijau, merah, putih, ungu, dan seterusnya. Kemudian dia memakai minyak wangi. Keluar di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Apa yang Anda dapatkan? Ini kita berbicara secara hukum ekonomi deh. Untung rugi. Untung apa yang Anda dapatkan? Enggak juga untung dunia. Bahkan yang pasti adalah rugi di akhirat. Nah, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Nah, ولتتأمل المرأة في هذا المقام ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت فهنيئا للمرأة المسلمة هذا الموعود الكريم والفضل العظيم إن عاشت حياتها مطيعة لله ممتثلة أوامره سبحانه مبتعدة عن نواهيه فإن عاشت حياتها كذلك فإنها تعيش عيشة كريمة وحياة طيبة ولها يوم القيامة موعود كريم وفضل عظيم وذلك برضا الرب جل وعلا عنها دخولها جنات النعيم ونجاتها من عذاب الله تبارك وتعالى أما إذا اغترت المرأة بزخرف الحياة الدنيا وفتنها المتنوعة ولهوها الباطل وزيفها المنصرم فإنها تفتن في دينها ويضيع منها خلقها وتذهب عنها عفتها وتترحل عنها الأخلاق والقيم والآداب. Hendaknya seorang perempuan memperhatikan dalam keadaan ini hadis riwayat Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita sholat 5 waktunya, berpuasa pada bulan Ramadannya, dan selalu menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan untuk wanita tersebut, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja surga yang engkau inginkan. Maka selamat bagi seorang wanita muslimah mendapatkan janji yang mulia ini dari Allah. Karunia yang agung ini dari Allah. Jika dia hidup dengan ketaatan kepada Allah, mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan-larangannya, maka dia hidup dalam keadaan yang mulia, hidup dalam keadaan yang baik, dan dia di hari kiamat mendapatkan janji yang mulia, karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian itu dengan keridhaan Rabb Jalla wa Ala dia mendapatkan hal tersebut. Kemudian dia juga masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keuntungan kalau seorang perempuan muslimah menjaga dirinya, ya, kesuciannya, auratnya, perhiasannya tidak dilihat kecuali oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini keuntungannya. Dia akan hidup di dunia dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia,
kemudian dia di akhirat nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala janji yang besar, ya, terutama ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, amma idza ightarratil mar'ah, adapun jika seorang wanita tertipu dengan keindahan kehidupan dunia, kemudian godaan-godaannya yang sangat bermacam-macam, kemudian hal-hal yang melalainya yang batil, kemudian hal-hal yang menjadikan dia jauh dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya hilang darinya akhlaknya, hilang darinya kesuciannya, hilang darinya adab-adabnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, pokoknya gini deh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya di dalam perihal hijab, menjaga aurat, pasti dia mendapatkan keuntungan di dunia sebelum akhirat. Sebaliknya, yang tidak taat kepada Allah di dalam perihal hijab dan juga menutup aurat, pasti dia mendapatkan kebuntungan di dunia sebelum akhirat. Walihada fa inna 'ala al-mar'ati al-muslimah an tattaqiya Allah jalla wa 'ala wa an tuhafidh 'ala ta'atillah wa an tamtathila awamirahu jalla wa 'ala wa an tabta'ida kull al-bu'di an asbab az-zayg wal-inhiraf wa 'ala awliya'il umur an yattaqu Allah fi nisa'ihim wa banatihim wa an yuhaqqiqu al-qiwamah fihinna bi husni ri'ayatihinna wa tamami ta'dibihinna wa akhdhihinna bi adabi syari'ah wa dhawabitiha al-qawimah al-mustaqimah. Oleh sebab itulah hendaknya seorang wanita muslimah bertakwa kepada Allah, ya, dan selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengerjakan perintah-perintah Allah Jalla wa Ala, menjauhi sebenar-benar jauh dari sebab-sebab penyimpangan, sebab-sebab ketergelinciran, dan hendaknya para orang tua, para suami bertakwa kepada Allah dalam mengurus istri-istrinya dan anak-anak perempuannya, dan hendaknya para lelaki merealisasikan kepemimpinannya terhadap keluarga perempuannya tersebut, istri, anak-anaknya perempuan, dengan cara baik dalam mengurusnya, sempurna dalam mengajari adab kepadanya, dan juga mengajarkan kepadanya adab-adab yang sesuai dengan syariat Islam, dan juga kaedah-kaedah yang lurus dan tidak pernah bengkok. Nah, ini intinya nasihat dari Syekh, bahwasanya seorang perempuan hendaknya dia bertakwa kepada Allah, kemudian dia taat kepada Allah, menjauhi perintah Allah, menjauhi larangan, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi setiap perkara yang menyebabkan kepada penyimpangan dan juga pembelokan. Hendaknya para orang tua mereka bertanggung jawab di dalam mengurus istrinya, kemudian juga anak-anak perempuannya. Jangan masuk ke dalam hadis, ke dalam jangan sampai masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim, ma min muslimin as-sar'ihillahu ra'iyah yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi. Tidaklah seorang muslim diberikan kepemimpinan untuk memimpin rakyatnya pada hari dia meninggal dalam keadaan dia menipu orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Maka pada saat itu diharamkan atasnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wal mar'atu dha'ifatun wa at-ta'thiru fiha sari'un jiddan. Tasma'u ibaratin mughriyatan wa kalimatin muzayyanatan wa alfadhan fatinatan wa aqwalan yudda'a annaha min babin nasihah laha fataftanna bidzalika kullih. Dan seorang perempuan itu lemah, kemudian sangat terpengaruh, ya, sangat cepat terpengaruh. Kadang perempuan mendengar perkataan-perkataan yang indah, perkataan-perkataan yang dihiasi, perkataan-perkataan yang mengajak kepada sebuah perbuatan yang menggoda,
dan juga ucapan-ucapan yang dia kira itu adalah bagian daripada nasihat. Akhirnya perempuan-perempuan tersebut mereka terfitnah dengan hal tersebut, artinya tergoda. Lakin 'alal mar'a an takuna yaqidatan fatinatan. Hendaknya seorang perempuan, hendaknya mereka sadar, kemudian juga harus selalu sadar, wa an yakuna baina nadhiriha makhafata rabbiha, dan hendaknya dia senantiasa selalu berfikir sebelum mengerjakan sesuatu, yaitu tentang bagaimana mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadzakkar al-wuqufa baina yaday Allah azza wa jalla, anna Allah azza wa jalla sailuha amma jaa fi kitabih wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian seorang perempuan tersebut hendaklah dia sering-sering memikir tentang hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menanyainya tentang apa saja yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alaiha fi hadzal maqam an tukthira ad-du'a wa an taliha 'ala Allah jalla wa 'ala wa an yahfazha min al-fitan wa an yastura 'aurataha wa an yu'ammina 'awrataha wa an yahfazha bima yahfazu bihi ibadihi as-salihin. عباده الصالحين فالدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة ومع الدعاء تبذل الأسباب النافعة للسلامة والنجاة والخلاص والفكاك من تلك الأمور المهلكة. Kemudian penulis mengatakan bahwasanya hendaknya seorang perempuan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak doa, ya, dan hendaklah dia terus-terusan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari semua godaan, dan agar Allah Subhanahu wa taala menutupi auratnya dan mengamankan keadaannya, dan hendaknya Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hamba Allah yang saleh. Maka doa adalah kunci segala kebaikan di dunia dan di akhirat, dan juga dengan doa maka akan dilaksanakan sebab-sebab yang bermanfaat, kemudian untuk keselamatan dan juga kesuksesan dan juga kebebasan dari perkara-perkara yang membinasakan tersebut. Intinya penulis ingin mengatakan kepada kita, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai bab nasihat wa ta'niyah, yaitu nasihat dan juga ucapan selamat. Nasihat agar perempuan menjaga dirinya tidak bertabarruj dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahniah, ucapan selamat bagi para perempuan-perempuan yang bisa menjaga dirinya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam. Nah, saya kembalikan acara kepada Akhi Ari karena bab setelah ini panjang, ada beberapa halaman, maka insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Nah. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustadz yang telah menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat kepada kita semuanya. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan faedah kita dan Allah mudahkan dalam mengamalkannya. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya silahkan di layanan telepon. Baik, kami angkat untuk telepon yang pertama, silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Cari hamba Allah di Riau. Silahkan Ibu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Begini Ustadz, seorang wanita yang ketika mengajak suaminya kepada kebenaran, dulunya dia belum mengetahui terhadap bagaimana berbuat kebaikan terhadap suami, dan suami itu selalu bermaksiat. Nah, setelah suami ini meninggal, dia baru mengetahui kalau suami itu sangat tinggi kedudukannya untuk istrinya itu. Bagaimanakah caranya istri ini mendapatkan ridho suami yang telah meninggal, dan suami banyak meninggalkan hutang, dan istrinya itu melunasi hutang-hutangnya itu. Apakah ini dapat mengurangi dosa istri itu terhadap suami yang telah meninggal?
Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami pertanyaannya Ustadz. Silahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ini yang berbuat zalim siapanya? Apakah suaminya ataukah istrinya? Kalau seandainya yang saya pahami dari pertanyaan tadi, karena agak rancu pertanyaannya, bahwa di awal-awal pernikahan sebelum mengenal dan menuntut ilmu, bahwa suaminya, istrinya tidak patuh kepada suaminya, ya, tidak patuh kepada suaminya. Kemudian setelah itu ternyata suaminya meninggal, ternyata istrinya baru tahu kalau bahasanya suaminya tersebut mempunyai banyak hutang. Nah, mungkin pertanyaannya yang saya pahami adalah apakah seorang istri apabila membayarkan hutang suaminya, kemudian dia ketidakpatuhan terhadap suaminya tersebut terbayarkan, itu mungkin ya pertanyaannya. Maka jawabannya, ahibati hafizakumullah ta'ala, yang jelas apabila seorang istri sudah ditinggal mati oleh suaminya, maka sang istri lebih baik dia banyak-banyak mendoakan sang suami agar sang suami dilapangkan kuburnya, diberikan nikmat di dalam kuburnya, diberikan cahaya, dan agar sang suami diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apabila seorang istri lunasi hutang suami, maka pada saat itu adalah tanda bahwa istri ini adalah istri yang salihah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian itu meringankan beban suami di akhirat. Itu meringankan beban suami di akhirat. Di alam barzakh dan juga di alam setelah dibangkitkan dari kubur, ya, karena setiap hutang yang dimiliki oleh suami kemudian dibayar oleh istri, maka berarti suami lepas tanggung jawab akan hal tersebut. Tetapi kalau ditanya tentang hukum fikihnya, apakah berkewajiban atau tidak sang istri membayarkan hutang suami, maka jawabannya tidak. Tidak ada kewajiban, karena harta suami, harta suami, harta istri, harta istri. Suami yang berhutang, maka sang istri tidak wajib untuk membayarkan. Tetapi jika sang istri ingin berbuat baik kepada suami, maka itu adalah kebaikan hati sang istri, dan sang istri diharapkan mendapatkan pahala yang besar akan kebaikan tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan Rabu pagi hari ini. Berikut kami angkat kembali untuk telepon yang kedua, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini di mana? Allah di Tangerang. Silakan Ibu pertanyaannya. Bertanya Ustadz, ini agak sedikit melenceng dari tema, tapi masih berkaitan dengan perempuan, Pak Ustadz. Ya. Kalau ada ahwat, dia sakit, tapi waktu itu dia ada tamu di rumahnya. Tamunya itu masih sepupu dari ibunya gitu Pak Ustadz. Iya. Sepupu laki-laki dari ibunya, dan udah pernah menjadi omnya, suami dari tantenya, ya. Tapi dia juga sepupu, tapi dia sama tantenya sudah bercerai. Dan dia waktu itu menginap di rumah si ahwat ini, ada suaminya si ahwat ini selama berhari-hari. Ahwat ini udah berusaha menjaga auratnya agar tidak tersingkat, Pak Ustadz. Cuma si ahwat ini karena dia sedang ada penyakit juga, dia suka bolak-balik ke kamar mandi. Akhirnya secara tidak langsung atau langsung auratnya terbuka di depan si om yang ini. Tapi om ini udah berumur, Pak Ustadz, udah 50 ke atas. Iya. Pertanyaannya langsung aja, Bu. Ahwat ini berdosa, Pak Ustadz. Oh iya. Kan si om ini udah pernah menjadi omnya dia, apa dia mahram apa bukan gitu, ya, dia baik. singkat auratnya Pak Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau istilah om itu adalah
saudara ibu, maka dia berarti mahram. Tetapi di situ tadi disebutkan sepupu ibu, maka itu berarti bukan mahram, berarti itu adalah anak dari paman atau anak dari bibi. Kalau sepupu, ya, kalau sepupu anak dari paman atau anak dari bibi, maka ini bukan mahram. Jadi istilah om ini harus didudukan dulu. Karena tadi ada dalam pertanyaan sepupu. Dan saya berharap begini, setiap kali pertanyaan, hendaknya pertanyaan itu dengan singkat dan jelas dan tidak perlu bercerita. Seperti misalkan, Ustadz, apa hukumnya seorang wanita terlihat auratnya di hadapan laki-laki yang mana laki-laki ini adalah omnya atau sepupu ibunya. Nah, seperti itu selesai, nggak usah cerita macam-macam. Atau ditambahkan apa hukumnya seorang wanita yang sakit terlihat auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, dan laki-laki yang bukan mahramnya ini adalah sepupu ibunya. Yang jelas ya, yang dikatakan om tadi bukan om, karena kalau om bagi seorang perempuan itu adalah mahram. Om di sini berarti paman. Paman baik itu saudara bapak ataupun saudara ibu, ya. Sedangkan anak paman yaitu sepupu, maka ini bukan mahram, ya. Dan tidak boleh diperlihatkan aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna, janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasan mereka. Perhiasan ada dua. Yang pertama kecantikan wajah, kemudian kemolekan tubuh, itu yang ada pada diri perempuan. Adapun yang nempel dengan perempuan adalah perhiasannya, make up-nya, kemudian baju yang indah yang dia pakai. Maka ini semuanya tidak diperbolehkan diperlihatkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun permasalahan perempuan ini sakit, ya, maka pada saat itu keadaan yang hajat, ada keperluan, berbeda dengan keadaan darurat, berbeda dengan keadaan biasa. Begitu juga keadaan terpaksa atau yang disebut dengan darurat, berbeda dengan keadaan biasa. Makanya ada kaidah para ulama mengatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan sakit itu membolehkan yang terlarang. Tetapi keadaan terpaksa maksud saya membolehkan yang terlarang. Tetapi wad-daruratu tuqaddaru biqadariha, dan keadaan terpaksa itu ditakar sesuai dengan keperluannya. Nah, jadi kalau dikatakan tadi bahwa perempuan ini terlihat auratnya oleh laki-laki yang bukan mahramnya tadi, maka dalam hal ini bagaimana maksud terlihat auratnya? Apakah karena sakitnya tadi, ya, hingga mau tidak mau harus terlihat auratnya? Seperti misalkan seorang perempuan dia sakit di perutnya, kemudian tidak ada dokter perempuan, yang ada hanya dokter laki-laki. Setelah dicari tidak ada dokter perempuan, maka pada saat itu dia berobat kepada dokter laki-laki dan terpaksa dia membuka perutnya. Kalau tidak dia mati. Itu batasan terpaksa, mati ataupun cacat tubuhnya. Ya, kalau tidak dia mati atau cacat tubuhnya, maka dia boleh membuka seperlu yang diperlukan saat dia mengobati penyakit tersebut. Itu jawaban. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, mungkin yang terjadi adalah bahwa perempuan ini sudah menjaga auratnya, tapi sesekali kan kadang terlihat dia tidak sengaja memperlihatkan, sesekali terlihat, karena yang namanya hidup serumah ya seperti itulah, kadang-kadang terlihat. Maka kalau kadang-kadang terlihat
dan dia tidak berniat untuk memperlihatkan, maka Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan tulis dosa atas kami jika kami lupa atau kami keliru, tidak sengaja. Wallahu a'lam. Nah, Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Kami akan beralih terlebih dahulu ke pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan dari Ibu Nur di Singkut, Jambi. Ustadz, saya hampir 30 tahun menikah, secara ekonomi hanya pas-pasan. Suami terlalu perhitungan atau pelit, tapi ingin poligami. Kemudian saya mensyaratkan kepada dia untuk memberikan nafkah 100.000 atau 150.000 per hari. Kemudian dia marah dengan alasan poligami bukan seperti itu caranya. Gitu. Apakah yang saya sampaikan ini benar atau salah, Ustaz? Silahkan. bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafidhakumullah ta'ala, kita dudukkan dulu beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu tentang kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, liyunfiq dhu sa'atan min sa'atih. Hendaknya seorang suami menafkahi. Ini adalah perintah, karena lam di situ adalah lamul amr, lam perintah. Dan lam perintah menunjukkan kepada perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Begitu juga dalam hadis, dalam ayat yang lain, wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas seorang ayah kewajiban untuk memberikan rezeki dan pakaian, termasuk di dalamnya makanan minuman, kepada istrinya dengan baik. Ini juga ayat menunjukkan kepada kewajiban, karena wa 'alal mauludi, kata 'ala ini adalah termasuk min alfadhil al-amr, termasuk daripada kata-kata yang menunjukkan perintah, yaitu wajib bagi ayah atau bapak untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Ini poin pertama, wajib seorang suami menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya, tidak boleh seorang suami tidak menafkahi istri dan anak-anaknya meskipun sang istri kaya raya. Dan ini ijma' para ulama bahwasanya ala zauji nafaqatu zaujatihi wa in kanat musiratan. Seorang suami wajib menafkahi istrinya meskipun sang istri kaya raya. Ya, dan ini ijma' para ulama. Kesepakatan para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Kemudian yang kedua, kewajiban suami menafkahi istri adalah sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah SAW bersabda, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah seorang suami memberikan nafkah, ya, yang diluaskan rezekinya sesuai dengan keluasannya. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaknya dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Baik. Berarti sang istri apabila seorang suami memberikan nafkah secukup yang dia sanggupi, maka hendaklah sang istri bersabar. Hendaklah sang istri bersabar. Baik. Yang ketiga yang harus dipahami adalah bahwa tercela suami yang bakhil. Tercela suami yang bakhil. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebakhilan para ulama menjelaskan yang pertama yaitu menahan zakat. Maka barang siapa yang menahan zakat, maka dia adalah seorang yang bakhil. Kemudian yang kedua adalah menahan nafkah. Maka barang siapa yang menahan nafkah kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, maka ini adalah seorang yang bakhil. Menahan nafkah. Jadi dia tidak menafkahi istrinya. Ini termasuk daripada
orang yang bakhil. Bahkan para ulama mengatakan ini disebut dengan syahih. Syahih itu lebih buruk daripada bakhil. Bakhil, kikir, ya, pelit. Sedangkan syahih ini adalah kikir dan pelit terhadap orang yang semestinya dia wajib untuk menafkahinya. Jadi dia tidak mau menafkahinya. Ya, dia tidak mau menafkahinya. Nah, apabila seorang lelaki atau suami tidak menafkahi istrinya, maka ini disebut dengan bakhil dan syahih. Baik, sekarang ada suami yang menafkahi istrinya. Akan tetapi dia tidak menafkahi dengan semestinya, padahal dia mampu untuk menafkahi dengan semestinya. Maka ini disebut juga bakhil. Ini disebut juga bakhil. Ya. Dan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwasanya seorang istri mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa suaminya adalah suami yang bakhil. Suaminya adalah suami yang bakhil. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada perempuan tersebut, "Khudhi ma yakfiki laki wa waladiki." Ambillah apa yang cukup bagimu, untukmu dan untuk anak-anakmu. Maka tercela berdasarkan hadis ini, tercela seorang suami yang bakhil. Ya, seorang suami yang bakhil yang mana dia tidak menafkahi istrinya dengan sebenar-benarnya. Jadi istrinya tidak dicukupi kehidupannya dengan sebenar-benarnya. Taib. Kemudian poin yang selanjutnya, bukan bakhil yang tercela di dalam diri suami adalah apabila suami sudah menafkahi dengan semampunya, kemudian sang istri merengek ingin lebih dari itu. Maka ini bukan bakhil yang tercela, dan bahkan ini bukan bakhil. Nah, saya khawatir bahwa istri yang ingin suaminya tadi berpoligami, kemudian dia menuduh suaminya adalah suami yang bakhil. Itu adalah hanya salah satu sebab saja. Sebab dia tidak ingin suaminya berpoligami. Ya. Salah satu sebab ya. Dia tidak ingin suaminya berpoligami. Maka saya nasihatkan kepada para perempuan yang suaminya ingin berpoligami, sedangkan suaminya sudah menafkahi dengan semampu dia, ya. Kemudian dia juga tidak terlantar dengan suami ini. Kemudian sang suami ini mempunyai kemampuan untuk menafkahi baik istri satu atau beristri dua atau bahkan beristri empat. Maka pada saat itu ini adalah ujian bagi seorang perempuan. Hendaklah dia bersabar dengan ujian tersebut, ya, karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beda hal kalau seandainya sang suami ini memang tidak dan belum layak untuk berpoligami karena kemiskinannya, kesulitan ekonominya, karena kelemahan syahwatnya, maka ini tidak layak dia untuk berpoligami. Maka pada saat itu dia berhak untuk menasihati suami. Tapi kalau suaminya memang layak untuk berpoligami, dia mempunyai kekuatan dalam berjima, dia mempunyai kelapangan dalam menafkahi, maka kemudian sang suami ingin berpoligami, maka ini adalah ujian bagi para istri. Ya, hendaklah dia bersabar dengan ujian tersebut. Dan saya mempunyai cerita menarik. Suatu saat saya di rumah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala.
Kemudian ada seseorang bertanya kepada beliau di hadapan kita semua, Syekh, bagaimana menghadapi istri yang apabila suami mengutarakan ingin berpoligami, dia mengancam ingin bunuh diri? Maka kata Syekh, untuk pertanyaan ini biarkan teman saya yang menjawab. Maka diteleponlah pada saat itu langsung teman beliau. Teman beliau ini juga pendakwah, Syekh juga, tetapi bekas tentara. Bekas tentara ini digarisbawahi. Kemudian setelah itu ditanyalah langsung, ini ada yang ingin bertanya Syekh. Kemudian yang tadi bertanya menyampaikan lagi pertanyaannya, bagaimana sikap suami yang apabila mengutarakan berpoligami terhadap istrinya, maka sang istri mengancam ingin bunuh diri. Maka kata Syekh yang menjawab, yang bekas tentara tadi, saya akan menasihati perempuan tersebut, istri tersebut, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Syariat ini adalah syariat yang agung, yang mulia. Bersabarlah atas ujian ini. Niscaya dia akan mendapatkan pahala yang besar dari bersabar di atas ujian ini, dan seterusnya. Kemudian kalau seandainya, ditanya lagi Syekhnya, dia tetap ingin bunuh diri. Maka kalau seandainya dia tetap ingin bunuh diri, maka saya sebagai seorang lelaki dan suami yang muslim, saya akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bunuh diri, maka kita akan mandikan, kita kafani, dan kemudian kita sholati. Ya, itulah tugas seorang muslim. Karena sudah dinasihati. Ya. Maka ahibati hafizakumullah, saya dari pertanyaan tadi saya mengira, dan mudah-mudahan perakiraan saya benar, bahwa suami sudah menafkahi dengan semestinya, ya, cuma karena suami ingin berpoligami akhirnya dicari kekurangan suami. Maka apabila sang suami memang mampu kekuatannya untuk memberikan nafkah lahir dan juga batin, maka pada saat itu sang suami tidak tercela untuk berpoligami. Dan istri hendaklah dia bersabar atas keinginan suami tersebut. Kemudian apabila beda hal kalau seandainya suaminya dia lemah, tetapi dia tidak tahu diri, baik lemah kekuatannya di atas ranjang ataupun lemah ekonominya, maka ini nanti menyengsarakan ya para istri-istrinya. Maka lebih baik dia mencukupkan satu, dan para jumhur ulama menyebutkan bahwa seorang lelaki yang bisa menjaga kesuciannya dengan satu istri ini lebih utama dibandingkan seorang lelaki yang berpoligami. Karena bagaimanapun ketika seseorang berpoligami ada sesuatu yang dia tidak bisa adil di dalamnya. Walan tastati'u an ta'dil walau harastum. Kamu tidak akan pernah bisa adil meskipun kamu berjuang keras untuknya. Ya, wallahu a'lam. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihatnya. Kami akan bacakan kembali pertanyaan dari seorang akhwat di Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ingin bertanya, bolehkah seorang akhwat menunda pernikahan karena ingin menyelesaikan pendidikan dan fokus pada bisnis yang sedang dirintis? Jazakumullahu khairan. Silakan. bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, hukum mengakhirkan pernikahan bagi perempuan dikarenakan ingin melanjutkan sekolah. Maka ahibati hafizakumullahu ta'ala, jika seorang wanita tidak khawatir keburukan di dalam meneruskan sekolahnya, dan juga seorang wanita tersebut tidak ada keinginan yang sangat untuk menikah yang bisa menyebabkan seorang wanita tersebut terperosok ke dalam perbuatan maksiat, maka tidak mengapa bagi dia untuk menyempurnakan sekolahnya dahulu.
Beda hal kalau seandainya seorang perempuan tersebut sangat memerlukan kepada pernikahan dan dia sudah tidak sabar lagi untuk bersuami, terutama dalam perihal berhubungan badan, ya. Maka pada saat itu wajib baginya untuk, dan dia khawatir dirinya masuk ke dalam perihal maksiat, terutama perzinahan, maka wajib baginya untuk menikah dengan segera, karena agar bisa menjaga agamanya, bisa menjaga kesuciannya, dan juga bisa lebih mudah untuk bergerak ketika ada suaminya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis shaum fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, hendaklah barang siapa dari kalian sanggup untuk menafkahi lahir dan batin, maka menikahlah. Sungguhnya ia menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa tersebut akan menjaga syahwatnya. Hadis ini adalah hadis yang agung, yang menunjukkan bahwa disyariatkannya bersegera untuk menikah. Dan dia umum untuk laki-laki dan perempuan seluruhnya. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa wajib bagi para pemuda dan pemudi untuk menikah dengan segera apabila mereka sudah sanggup. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa jika dia khawatir atas dirinya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, terperosok ke dalam maksiat, terutama perzinahan dan hal-hal yang mendekatkan kepada perzinahan, maka wajib baginya untuk menikah. Kalau seandainya tidak dia khawatir terhadap dirinya, maka hukumnya adalah di bawah kewajiban, yaitu sunnah. Barang siapa yang meninggalkan sunnah, maka tidak tercela, tidak diancam siksa, tidak berhak mendapatkan ancaman. Dan barang siapa yang memperhatikan keadaan kita sekarang ini, keadaan manusia sekarang ini, maka jelas bagi kita bahwa kewajiban untuk menyegerakan pernikahan jika memang mudah melakukan pernikahan tersebut. Walaupun mengakhirkan sekolah, ya, atau bahkan membatalkan sekolah. Karena menjaga agama, menjaga kesucian, menjaga kehormatan ini adalah didahulukan dibandingkan menyempurnakan sekolah. Maka hendaklah seorang perempuan bertakwa kepada Allah dan hendaklah dia gigih untuk menjaga keselamatan agamanya, keselamatan kesuciannya, keselamatan kemaluannya, keselamatan kehormatannya, kemuliaannya. Dan kalau dia menikah, maka sekolahnya tidak akan terganggu dengan gangguan yang sangat besar. Ya, kalau dia menikah, sekolahnya tidak akan terganggu dengan gangguan yang sangat besar. Maka terutama di zaman sekarang, ahibati hafizakumullah, zaman yang begitu bebas, zaman yang orang sudah tidak malu-malu lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kepada perbuatan zina. Ya, kita tidak bisa mencarikan diksi, narasi yang bisa mengcounter semua diksi dan narasi tentang kebolehan berpacaran. Kita cukup menyebutkan ayat Al-Quran, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Itu adalah dalil paling tegas mengharamkan untuk pacaran yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi zaman sekarang. Tidak bisa kita untuk mengcounter semua syubhat-syubhat yang dihontarkan oleh orang-orang yang sedang berpacaran.
Kalau seandainya nggak pacaran nanti gimana? Seperti beli kucing dalam karung. Kalau seandainya pacaran nanti gimana? Banyak orang yang tanpa pacaran kemudian dia cerai di tengah jalan dan semisalnya. Maka semua diksi dan narasi bisa saja diolah-olah, ya, diolah-olah. Pembantaian 30 September yang jelas-jelas itu adalah pembantaian. Akibat diksi dan narasi akhirnya terbolak-balik fakta. Akhirnya masyarakat bingung sendiri. Ya sudah, kita pokoknya memegang dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Wala taqrabuz zina. Itu adalah hujjah kita di hadapan Allah. Terutama di zaman sekarang, pemuda-pemudi jika memang sudah mudah untuk menikah, menikahlah segera. Apalagi perempuan. Saya mohon maaf, yang tidak setuju dengan saya silahkan. Saya katakan perempuan, kalau seandainya memang Anda nanti ujung-ujungnya di dapur, ujung-ujungnya sebagai istri, ibu rumah tangga, maka Anda akan mendidik anak Anda maksimal sampai SD, umur 12 tahun saja. Setelah itu anak Anda akan sekolah SMP, SMA di luar. Terutama kalau kita menyarankan untuk ke pesantren. Berarti dia akan ke pesantren. Dan pendidikan anak dari mulai 0 sampai 12 tidak terlalu harus tinggi-tinggi. Ya. Beda hal kalau misalnya perempuannya memang ingin menjadi seorang pimpinan pesantren, pimpinan sekolah, seorang perempuan ingin menjadi ini, itu. Beda hal dia mungkin memerlukan titel macam-macam. Tidak usah terlalu tinggi-tinggi sekolah untuk anak perempuan. Yang penting dia paham akidah. Kemudian paham tata cara bersuci, paham tata cara sholat, paham tata cara wudhu. Ya. Kemudian mengetahui hak-hak suami dan mengetahui bagaimana mengajari anak-anak terutama Al-Quran. Adapun dia hafal Al-Quran, kemudian dia bisa berbahasa Arab, itu adalah bonus bagi seorang suami ketika mendapati perempuan seperti itu. Bonus saja, tidak wajib dia hafal Al-Quran. Yang penting dia bisa mengajari anaknya membaca Al-Quran karena ibunya bisa baca Al-Quran. Itu yang paling utama. Berapa banyak anak-anak yang hafal Quran sedangkan ibunya tidak hafal. Karena ibu, tetapi dia belajar dari pertama dari ibunya. Saya sering mengatakan perkataan ini. Bahwa perempuan, kalau seandainya, dan perempuan ada dua macam. Kalau seandainya dia ujung-ujungnya di dalam rumah, menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri yang baik, ya, menjadi ibu bagi anak-anaknya, maka tidak usah terlalu tinggi-tinggi sekolah. Yang penting dia memiliki tadi beberapa poin yang saya sebutkan. Nah, beda hal kalau misalnya perempuannya memang didedikasikan untuk menjadi seorang pimpinan sekolah, pimpinan kantor, kemudian dia menjadi pengajar, maka dia harus sekolah yang tinggi agar dia memang mengajari anak-anak didiknya nanti dengan pengajaran yang baik. Tapi ini kan untuk di rumah, dan di rumah dia akan bersama anaknya cuma sampai SD umur 12 tahun. Sedangkan umur SMP, SMA, anak-anaknya kan kita berharap anak-anak masuk ke dalam dunia pesantren. Ya, masuk ke dalam dunia pesantren dia. Nah, ini seperti itu. Maka saat umur dari mendidik anak umur 0 sampai 12 tidak perlu terlalu banyak titel yang banyak. Ya. Maka saya nasihatkan yang sudah dilamar oleh laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, maka segeralah menerima lamaran tersebut. Ya. Jangan sampai menolak dengan cara halus seperti tadi yang disebutkan dalam pertanyaan, melanjutkan kuliah, melanjutkan usaha. Maka seorang perempuan ketika dia menikah, maka dia dinafkahi. Perempuan itu dalam agama Islam sangat dimuliakan, ya, sangat dimuliakan. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini, perhatikan baik-baik, terutama pada orang tua. Saya banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, Ustadz, bagaimana sikap saya sebagai anak perempuan?
ketika ada laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, sepengetahuan kita seperti itu, lalu dia melamar saya. Kemudian dia hanya mempunyai modal sekian juta. Misalkan pertanyaan yang baru sampai 40 juta. Itu sudah banyak. Tetapi ternyata bapak saya sebagai wali saya menolak karena bapak saya ingin anak tersebut memberikan 100 juta. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak perempuan? Sebelum saya jawab pertanyaan ini, maka saya nasihatkan kepada para orang tua. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk perbuatan kezaliman dari seorang orang tua terhadap anak perempuannya ketika dia menghalang-halangi anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang melamarnya dan laki-laki tersebut baik agama dan akhlaknya. Kezaliman di sisi Allah. Ya, semakin banyak yang melamar kemudian terus ditolak, maka Anda setiap kali menolak Anda berbuat zalim. Itu satu, wahai para orang tua. Karena sudah menahan kebaikan bagi anak perempuan Anda. Itu satu. Yang kedua, wahai para orang tua, ketahuilah bahwasanya menikah bukan hanya sekedar uang. Akan tetapi menikah adalah yaitu kewajiban, merasa mempunyai amanah, bukan hanya sekedar uang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, bahwa wanita yang sulit maharnya tidak berkah pernikahannya. Wanita yang sulit maharnya tidak berkah pernikahannya. Taib, adapun anak perempuan apa yang harus dia lakukan? Maka dia persuasif kepada bapak ibunya dengan kata-kata yang baik, dengan kelakuan yang sopan, agar orang tuanya mau merestui menjadi wali pernikahannya atas laki-laki yang telah melamarnya dan laki-laki tersebut baik agama dan akhlaknya. Kalau tidak, kalau seandainya seorang perempuan sudah merasa terzalimi, maka dia berhak untuk mengadukan permasalahan ke kantor urusan agama. Kemudian kantor urusan agama nanti memberikan rekomendasi agar mengangkat permasalahan ini ke pengadilan agama. Pengadilan agama akan meminta dengan paksa seorang wali dari perempuan tersebut untuk menjadi wali saat pernikahan. Kalau bapaknya tetap tidak mau, maka dicarikan wali yang lain. Karena Islam tidak menzalimi hambanya. Betul hadis Rasulullah SAW, la nikah illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali perempuan. Akan tetapi Islam tidak menzalimi hambanya, penganutnya. Kalau memang wali dari perempuan tersebut tidak mau tanpa ada alasan yang pasti dan dibenarkan oleh syariat, maka perempuan bisa mencari wali yang lain. Tentunya dengan pencarian yang sesuai dengan syariat pula. Tidak boleh sembarangan dalam hal ini. Ini hati-hati. Wahai para orang tua, jangan berbuat zalim. Ya, wala ta'dhuluhunna. Janganlah kalian mempersulit anak-anak perempuan kalian untuk menikah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya yang ini yang bisa saya sampaikan, kita cukupkan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.